yakni Umar bin Khattab. Adalah sahabat yang beliau tidak pernah merasa tahan kuat kalau melakukan sesuatu yang tidak tahu alasannya. Beliau menangis, tapi beliau Sayyidina Umar selalu ingin tahu apa penyebabnya. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Wawan Febri. Baik, pemirsa yang budiman, seperti kita ketahui, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, banyak hal tentunya yang kita inginkan dan banyak hal tentunya yang harus kita ketahui, bagaimana harus berbuat, bagaimana tauladan Rasulullah yang perlu kita ikuti. Sekarang sudah ada bersama saya the one and only kami. Siapa beliau? Saya akan berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 26 tahun saya bisa bertemu dengan Bapak. Alhamdulillah. Perkenalkan diri, nama lengkap siapa Bapak? Oke, baik. Terima kasih kepada anak kami, Wawan, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, serta pemirsa budiman. Hari ini, malam ini adalah malam yang sangat menggembirakan buat saya pribadi, sebagai bapak dari Wawan yang sudah 26 tahun, paling tidak belum pernah ketemu. Dan ketika beliau menghubungi saya dengan by phone, juga bertanya, siapa sebenarnya Wawan ini? Bagaimana wajahnya? Ternyata alhamdulillah lebih ganteng dari wajah bapaknya. Alhamdulillah. Nah, jadi saya adalah sekarang ini Dr. Haji Harapandi Dahri, yang dulu diberikan nama oleh Bapak tentunya sebagai Harapandi, lalu kemudian Dahri itu kita sampaikan pada nama Bapak. Dan perjalanan tentunya sangat-sangat panjang. Saya adalah bapaknya Wawan, maksudnya adalah saudara. Karena bapaknya Wawan itu adalah saudara dan satu teman bermain, teman sekolah, dan ya seperjuangan, bahasa kami seperjuangan. Lalu hanya waktulah yang memisahkan kami, sehingga Wawan sendiri saya tidak tahu kecilnya bagaimana, sehingga sekarang sudah berusia 26 tahun. Subhanallah, ini anugerah Allah tentunya. Ya, lalu kemudian ya sekolah biasa seperti anak-anak kampung lainnya, ya. Lalu kemudian Allah takdirkan saya mesti tinggal di Jakarta dari mulai 1986 masuk di Jakarta, ya. Lalu kemudian sekarang ini ditugaskan oleh Allah, diberi amanah oleh Allah sebagai salah satu guru besar di College University Perguruan Agama Sri Begawan, Brunei Darussalam. Mulai bertugas di sana dari tahun 2011. Jadi setelah hijrah, meninggalkan Kementerian Agama, saya lepas Kementerian Agama. Sebagai PNS saya lepas, lalu kemudian sekarang sebagai salah satu tenaga yang ada di negara Brunei Darussalam. Itulah sekilas mungkin untuk perkenalan singkatnya. Alhamdulillah. Sangat menginspirasi buat saya sebagai anak kampung, tentunya bisa berpetualang di Nusantara ataupun di dunia. Tapi kita tidak akan berkalam panjang, bercerita panjang tentang hal tersebut. Yang ingin kita tanyakan, yang ingin kita pelajari bersama untuk saat ini adalah, banyak dari rekan-rekan saya bertanya bahwa bagaimana sih teladan Rasulullah ketika bulan Ramadan, apalagi terlebih saat ini adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sehingga tema kita malam hari ini adalah rindu Rasulullah. Untuk waktunya, falyatafaddal mashkura.
Baik, terima kasih anak Wawan yang sudah memberikan waktu dan masa untuk saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsi syarif, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini alhamdulillah kita dipertemukan Allah untuk kita sama-sama share sebahagian apa yang kita rindukan. Di dalam kehidupan manusia, ada sesuatu yang hilang. Contoh, 26 tahun yang lalu, mungkin anak Wawan sudah pernah melihat, tapi baru kali ini kita bertemu. Ini tentunya merindukan, saling merindukan. So, pada satu saat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama para sahabat beliau, seperti kita lagi berbincang, lagi ngobrol, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, dan tangisan itu adalah tangisan yang tidak pernah sahabat-sahabat lihat kecuali saat itu. Artinya apa? Tangisan yang sangat dahsyat. Tangisan yang membuat filu perasaan jiwa semua para sahabat. Mereka tidak sanggup melihat Rasulullah menangis. Dan sahabat semua yang menyaksikan baginda Rasulullah SAW menangis, ikut pula menangis. Tanpa seorang pun yang berani bertanya, apa penyebabnya Rasulullah SAW menangis? Tapi kita maklum, ada seorang sahabat yang sangat kuat mentalnya, sangat pemberani di dalam Islam, yakni Umar bin Khattab. Adalah sahabat yang beliau tidak pernah merasa tahan kuat kalau melakukan sesuatu yang tidak tahu alasannya. Beliau menangis, tapi beliau Sayyidina Umar selalu ingin tahu apa penyebabnya. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma'abkika, apa yang menyebabkan engkau menangis? Bukaan syadidan, tangisan yang sangat dahsyat, tidak pernah kami saksikan sebelum ini ya Rasulullah. Pemirsa yang budiman, tahukah jawabannya? Bukan karena dunia hilang, bukan karena saudara meninggal, bukan karena kematian siapapun, tidak. Lalu beliau mengatakan, wahai para sahabatku, dengan memegang dada beliau, wahai para sahabatku, inni mushtaqun jiddan ila ahbabi. Aku menangis kali ini karena aku sangat rindu ingin bertemu dengan kekasih-kekasihku. Tentunya Sayyidina Umar dan para sahabat yang mendengar kalimat itu merasa bangga dan bahagia. Tapi sekaligus bertanya. Sayyidina Umar melanjutkan, ya Rasulullah, alasna nahnu min ahbabikum. Wahai Rasul, bukankah kami yang ada di hadapanmu sekarang ini adalah kekasihmu? Jawaban Rasulullah tidak diduga.
Tidak terduga sama sekali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dan para sahabat akan mengatakan mungkin dalam hatinya, iya kalian sahabatku, kalian kekasihku. Ternyata Rasulullah mengatakan, la, bukan. Kalian fa'antum ashabi. Kalian ini adalah sahabat-sahabat karibku. Wa ahbabi, adapun kekasih yang aku maksudkan adalah humul ladzina yu'minuna billahi wa yattabi'una risalati wa lam yarawni. Yang aku maksudkan dengan kekasih-kekasihku yang aku rindukan ini, wahai Umar dan para sahabatku, adalah mereka yang nanti di akhir zaman itu hidupnya, tapi percaya kepada Allah dan mengikuti sunnahku, padahal mereka belum pernah sama sekali melihat diriku. Subhanallah. Subhanallah. Ini artinya siapa, Wan? Siapa pemirsa? Yang dimaksudkan Rasulullah SAW adalah nahnu, kita yang hidup di akhir zaman ini. Dirindukan oleh Rasulullah pada 14 abad yang lalu. Lalu pertanyaan yang paling utama, pemirsa yang budiman, adalah sudahkah ada dalam hati kita masing-masing merindukan, ingin bertemu Rasulullah SAW? Sudahkah kita merasa gelisah seperti gelisahnya Bilal bin Rabah? Sudahkah kita merasa menangis, terseduh-seduh karena rindukan Rasulullah SAW seperti rindunya Abu Bakar As-Siddiq? Kalau belum, maka is'al nafsak, katanya, tanya dirimu, mengapa engkau tidak rindukan Rasulullah? Padahal beliau telah merindukan kita. Dan kita itu yang dimaksudkan. Subhanallah. Misalnya budiman, ini i'tibar. Ungkapan yang sangat dahsyat. Historical, cerita yang sangat luar biasa. Dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa betapa Rasulullah telah pun merindukan kita. Maknanya apa? Kita mestinya sekarang merindukan Rasulullah. Nah, khasnya kita masuk dalam tema utama kita pada 10 malam terakhir atau malam-malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Apakah yang biasa menjadi amalan baginda Rasulullah SAW sehingga kita masuk dalam kategori orang yang merindukan baginda Rasulullah SAW? Lalu kemudian Rasulullah pun melanjutkan pertanyaannya tadi. Sebelum kita masuk dalam tema utama kita. Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah? Para sahabat menjawab dengan begitu kuat dan pedenya. Kalau bahasa kita pede. Percaya diri. Ya Rasulullah, tentulah para malaikat ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Sahih, benar. Tapi bukan itu. Bagaimana mungkin malaikat tidak akan dekat pada Allah, padahal mereka diciptakan untuk itu, untuk ibadah. Tentulah mereka dekat. Kalau demikian, wahai Rasulullah, para nabi. Benar. Tapi bukan itu. Bagaimana mungkin para nabi, para rasul ini tidak akan dekat dengan Allah, tidak akan tinggi derajat sisi Allah. Mereka diciptakan untuk menyampai sebagai mubaligh, penyampai pada umat. Kalau demikian, wahai Rasulullah, yang paling dekat dengan Allah, paling tinggi derajat sisi Allah adalah para sahabatmu, ya Rasulullah. Oh tentu. Tapi bukan. Mengapa kalian iya? Karena tidak mungkin kalau kalian sudah bertemu dengan saya, lalu kemudian kalian menyaksikan semua peristiwa-peristiwa dengan mukjizat-mukjizatku, tentunya kalian akan percaya. Kalau begitu para awliyamu, ya Rasulullah, ya. Tapi aulia-aulia yang Allah bagi, Allah beri ini adalah yang Allah tuntut. Dan siapa katanya? Kalau demikian siapa? Ummati. Umatku yang hidup di akhir zaman. Sekali lagi, di akhir zaman. Mereka tidak pernah menyaksikan diriku. Dan kita belum pernah ada yang melihat bertemu dengan Rasulullah. Mungkin kalau ada yang sudah dalam tidur, alhamdulillah. Tapi kita rasa rindu. Kita rasa rindu, ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW.
Jadi orang yang paling dekat, paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah mereka-mereka yang taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah padahal belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Pemirsa yang budiman, pertemuan sesuatu yang kita rindukan. Perpisahan sesuatu yang kita benci, yang kita hindari. Pertemuan saya dengan anakku Wawan sekarang ini adalah sesuatu yang dirindukan. Dan tak sedih jika itu perpisahan. Tapi sangat kita merasa dengan Rasulullah SAW, walaupun belum pernah secara fisik pernah dan kita tidak termasuk sahabat, hanya masuk dalam kategori umat, tapi kita rasa rindu. Mengapa? Soalan utamanya, mengapa kita harus rindu dengan Rasulullah SAW? Kita akan coba space nanti jawabannya selepas perjumpaan kita ini. Baik, kita break sebentar dulu, pemirsa. Sampai jumpa. Baik, kembali bersama saya lagi. Masih bersama narasumber kita, dua nanti Ustadz Harpandi. Tadi sudah dijelaskan bahwa tentang bagaimana rindunya Rasulullah, bagaimana kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita, materi kita, bagaimana teladan-teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu dan tempat kalian tafadhal. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi pertama kita sudah jelaskan begitu Rasulullah SAW merindukan umatnya atau kita yang beriman di akhir zaman. Lalu sekarang mengapa kita mesti rindukan Rasulullah? Jawaban ini tentunya adalah semua orang yang akalnya benar, semua orang yang imannya kuat, maka dia pastilah merindukan yang namanya baginda Rasulullah SAW. Ada 5 konsep teori yang menyebabkan kita mesti masuk dalam kategori merindu itu. Yang pertama sekali adalah kita kenal firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, wahai Muhammad, katakan kepada umat-umatmu, in kuntum, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulnya. Jadi kenapa kita mesti merindukan Rasulullah? Karena kita memang diperintahkan oleh Allah untuk rindukan Rasulullah. Diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti segala titah ajaran dan ajakan baginda Rasulullah SAW. Pada satu hari Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, mas sa'adah. Wahai Rasul, apa itu bahagia? Saya kira semua pemirsa yang melihat kita hari ini, semua ingin bahagia. Bahkan kita dalam COVID-19 ini sekarang, semua yang dicari apa? Kebahagiaan, terhindar dari sakit. Ya kan? Betul. Kita semua mengikuti apa yang disarankan oleh Allah dan Rasulnya, khasnya ikut arahan-arahan pemerintah kita. Itu kenapa? Karena kita ingin bahagia. Kita ingin senang, ingin bahagia, hidup happy. Tidak ada orang yang ingin sedih hidupnya. Kalau ada orang yang ingin sedih hidupnya, berarti itu sudah konsep yang berbeda. Konsep yang terbalik. Oke, Rasulullah ditanya, ini kenapa kita mesti rindu Rasulullah? Maka Rasulullah jawab adalah, bahagia itu sederhana.
Jadi hubungkan hatimu dimanapun engkau berada kepada Allah. Apapun yang engkau lakukan, la tansallah. Jangan engkau pernah lupakan Allah dalam amalan-amalanmu. Itu satu konsepnya. Ketika kita sekarang bertemu dengan pasien kita, kalau kita seorang dokter, yang kita rawat pasien, tapi tahukah kita? Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi. Ya bna Adam, wahai anak Adam, lima la tazuruni wa ana marid. Bayangkan, wahai anak Adam, kenapa engkau biarkan aku sendirian di ujung sana sakit, tidak engkau datangi, tidak engkau menjengukku. Lalu kita berpikir, ya Allah, Anta Rabbul Izzah, engkau adalah Tuhan kami yang paling tinggi. Bagaimana mungkin engkau sedang sakit? Apa jawaban Allah? Hunaka, di sana, abdi, hambaku. Di sanalah hambaku sedang sakit. Sedang diisolasi. Lalu kenapa engkau biarkan dia minimal berdoa untuknya? Tidak. Jadi artinya kalau ada kawan kita yang sedang sakit, ingat Allah di dalam sakitnya kawan kita itu. Ada saudara kita sedang sakit, ingat Allah dalam sakit saudara kita itu. Apa artinya? Doa. Minimal kita berdoa, ya Allah sehatkanlah saudaraku dari penyakitnya. Inilah cara kita, artinya datang kepada Allah. Jadi orang sakit itu adalah orang yang disayang oleh Allah. Tidakkah kita mau disayang Allah? Maka kalau ada teman kita sakit, jangan dicuekin. Kalau ada saudara kita yang sakit, jangan biarin lo rasain. Jangan, tidak boleh. Jadi kita datangi dia, kita kunjungi dia. Nah, kalau sekarang ini memang kita dilarang untuk berinteraksi. Bagaimana posisi kita? Doamu untuk saudaramu. Doa ini merupakan perpanjangan tangan. Yang akan menyampaikan nanti adalah Allah kepada hamba, kepada saudara kita yang sakit jiwa, akhirnya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah cara kita. Maka katanya adalah kalau ingin bahagia, ingatlah Allah dimanapun engkau berada, apapun yang engkau lakukan. Jangan pernah lupakan Allah. Kata Rasulullah ya. Lalu sahabat lain bertanya, wahai Abu Bakar. Nah, sekarang yang ditanyakan Abu Bakar. Nah, apa itu konsepnya bahagia itu apa? Abu Bakar menjawab apa? Mengulangi jawaban Rasulullah. Bahagia adalah ketika hatimu tidak pernah terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, apapun yang engkau lakukan. Itu satu. Yang kedua, bahagia adalah, kata Abu Bakar, adalah ketika hatimu ini tidak pernah lepas dari rindu akan Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi Abu Bakar menambahkan, bahagia itulah ketika kita hati ini rindukan Rasulullah SAW. Terus berhubungan dengan Allah dan rindu akan Rasulullah SAW. Subhanallah. Dua konsep bahagia dari Allah dan juga dari Rasulullah dan juga dari Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian sahabat ketiga ditanya, Umar bin Khattab, yang kita kenal sebagai orang yang sangat dahsyat keberaniannya. Ditanya, ya Umar, apa pandanganmu tentang kebahagiaan? Sayyidina Umar mengatakan, bahagia itu adalah engkau tidak pernah memisahkan hatimu dengan Allah dimanapun engkau berada. Dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sedih maupun bahagia, dalam keadaan sakit maupun sehat. Engkau ingat Allah terus. Yang kedua, engkau tidak pernah membuka, menghilangkan kerinduanmu itu akan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Umar, yang namanya bahagia itu engkau memberi manfaat untuk makhluk Allah yang lain. Subhanallah. Sayyidina Umar menambahkan bahagia itu dengan konsep apa? Amaliyah insaniyah. Jadi hubungan interaksi dengan alam, dengan masyarakat, dengan manusia. Jadi prinsipnya, anak Wawan sekarang misalkan di kesehatan, bermanfaat untuk orang-orang sakit, itu adalah manfaat yang sangat besar. Semua teman-teman kita yang kerja di tenaga medis, dokter, semua, subhanallah, amalan-amalan kalian sangat dahsyat, luar biasa.
Jangan pernah berkecil hati. Mati di sana syahid upahnya. Ini prinsipnya. Nah, tentunya kita tidak ingin itu, tapi kalau satu poin, kematian itu tidak akan pernah terjadi walaupun kita berada di sarang musuh, kecuali dengan izin Allah. Kesehatan tidak pernah Anda akan dapatkan walaupun Anda berada dalam tempat yang sangat sehat, karena kecuali dengan izin Allah. Jadi artinya mati, sehat, hidup, sakit, semua ada di tangan Allah. Jadi pasrahkan. Kalau kita sudah ditugaskan beban tugas, kerja di sini, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Laksanakan. 3. Rindu Allah, hubungkan hati kita dengan Allah dimanapun dia berada. Rindukan Rasulullah, lalu kemudian jangan lupa memberi manfaat kepada manusia. Ketika Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ditanya, "Ya Utsman, apa itu bahagia?" Kata Sayyidina Utsman, bahagia itu ketika hatimu tidak pernah teralingi, tertutupi dari penglihatan hubungan dengan Allah. Ketika hatimu tidak pernah terlepas walau sesecond pun, sedetik pun, rindumu akan Rasulullah SAW. Dan ketika hatimu tidak pernah melepaskan Al-Quran dari tanganmu. Subhanallah. Jadi konsepnya beda. Kalau Umar tadi konsepnya adalah masyarakat, Sayyidina Utsman, Quran selalu berada di tangan. Jangan pernah lupakan Quran. Alhamdulillah, ini amalan. Di malam 10 terakhir ini, Rasulullah suruh kita terus berzikir. Zikir yang paling baik itu adalah zikrullah bil Quran. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Ini amalan Rasulullah SAW. Nah, bayangkan, sudah 4 orang nih. Berbeda-beda konsep kebahagiaan, tapi yang 1 dan 2 terus ada. Hubungan hati dengan Allah, lalu rindukan Rasulullah, selalu ada. Ada Sayyidina Umar bermanfaat dengan manusia. Sayyidina Utsman mengatakan jangan lupakan Al-Quran. Bahkan pada satu hari ketika Sayyidina Utsman ditanya, "Wahai Utsman, apa yang paling engkau takutkan dalam hidupmu?" Jawaban Sayyidina Utsman adalah, yang paling aku takutkan dari hidupku adalah hilangnya, terlepasnya Al-Quran dari tanganku. Jadi apa artinya? Sayyidina Utsman tidak pernah tidak membaca Al-Quran. Bayangkan, bahkan dalam sejarah mencatat, ketika beliau terbunuh pun sedang qiraatul Quran. Nah, konsep kebahagiaan yang terakhir dari sahabat belia Nabi, kesayangan, menantu kesayangan Nabi, suami dari putri tercantik beliau, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ditanya, "Ya Ali, apa itu bahagia menurutmu?" Sayyidina Ali mengatakan bahagia itu adalah ketika hatimu tak pernah terpisahkan dengan Allah. Ketika hatimu terus merindukan Rasulullah. Dan saat dirimu siang malam tidak pernah lepas dari ilmu pengetahuan. Nah, konsepnya lain kan? Sayyidina Ali diarahkan pada ilmu. Sayyidina Utsman diarahkan pada Quran. Umar bin Khattab diarahkan kepada muamalah bainan nas. Subhanallah. Ini 5 konsep kebahagiaan. Maka dengan 5 konsep kebahagiaan ini, kita tentunya mengikuti apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang yang mencintai Allah, ikutlah kepadaku. Dan lalu orang yang ikut kepadaku, cintailah diriku, cintailah keluargaku, cintailah sahabat-sahabatku. Ini sekarang fenomena masyarakat modern. Kata kita cinta kepada keluarga Rasulullah, tapi terkadang kita membenci. Kata kita cinta kepada sahabat-sahabat Nabi, terkadang kita menghujat. Kata kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, tapi kita tidak melakukan segala perintah dan amarannya. Bagaimana mungkin kita akan termasuk orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW? Khasnya yang paling utama dalam hal ini, ajaran yang paling kuat adalah la tansal Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Maka dikatakan konsepnya adalah ibda
hayataka bil Quran. Mulaikan hidupmu di pagi hari dengan baca Quran. Wakhtim malam hari. Tutup hidupmu malam hari bil Quran dengan baca Quran. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah. Nah, Subhanallah, luar mungkin biasa. dapat kita sambung lagi nanti dalam momen tertentu. Terima kasih. Baik, luar biasa. Namun sebelum kita akhiri, ada beberapa pertanyaan nih, Ustaz, Baik. yang timbul di meja saya ternyata. Jadi harus satu atau dua pertanyaan harus dijawab terlebih dahulu. Oke. Baik, pertanyaan pertama adalah konsep tentang kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Di zaman era modern saat ini yang semuanya tentunya serba media. Gitu. Ada yang bertanya begini, bagaimana amalan apa yang sekiranya itu dicintai oleh Rasulullah yang mudah dilakukan seperti kita ketahui mungkin saat ini adalah orang sibuk dengan bekerja, artinya apa yang bisa dilakukan gitu untuk menemukan kecintaan kita terhadap Rasulullah. Namun pekerjaan kita kan kita juga orang-orang juga menghidupi keluarganya juga termasuk ibadah gitu ya. Mencari nafkah juga termasuk ibadah. Amalan apa yang bisa kita lakukan gitu, yang dicintai oleh Rasulullah, terlebih ini di 10 hari terakhir kita bulan Ramadan. Iya benar. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ketika kita bicara tentang amalan yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Qalil, sedikit tapi bermakna. Apa katanya? Ma hiyal ibadah. Apa itu ibadah sebenarnya? Apakah ibadah itu hanya duduk di masjid, ngambil tasbih, baca Quran, zikir, wirid? Bukan hanya itu. Iya, tapi bukan hanya itu. Maka ibadah, kata Rasulullah, adalah kullu ma yuhibbuhullah wa rasuluh. Semua perbuatan, aktivitas yang dicintai Allah dan Rasulnya. Mulai dari tidur kita. Mulai dari tidur, sederhana kan tidur. Tidur ya sudah, rebahkan badan, pejamkan mata, selesai. Tapi jangan konyol, itu bahasa modernnya. Kalau kamu mau dapatkan nilai ibadah dalam tidurmu, fattabi naumirati, cara Rasul, cara Yakob, tawadda, sebelum kita tidur berwudu. Ini kan sederhana. Ini cara Rasulullah, itu tidak memberatkan kita. Sederhana sekali. Maka sepanjang kita tidur, mimpi kita insya Allah baik kalau dalam tidur dalam wudu. Maka sepanjang itu pula tercatat ibadah. Seandainya, dalam hadis, seandainya ada orang yang sudah tidur dengan baik mengikuti sunnah Rasulullah, tiba-tiba Allah matikan dalam tidurnya, fahuwa husnul khatimah. Dia adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian pula dalam kita berjalan di atas bumi, biasa saja. Tapi ingat itu akan bernilai ibadah. Yang penting niyatuka, niatmu. Jadi keywordnya, kata kunci dari semua amalan yang bernilai ibadah, walaupun dia kecil, itu ada pada niat. Apa bedanya sekarang? Kita berada di sini dengan orang. Nggak ada bedanya, biasa kan, sosial media sama. Yang membedakan adalah tujuan awal kita tadi. Niat kita untuk syiar. Nah, kalau kita tidak berniat tadi, sama saja. Jadi warnanya sama, cara kita berbicara sama, nilainya pun sama. Tapi kalau ada niat di dalamnya, maka dia semua kalimat, kata yang kita ucapkan, itu bernilai pahala. Nah, jadi senyum kita. Nah, senyum itu biasa, itu nilai pahala, subhanallah. Nah, itu jadi simple, apa saja yang kita lakukan, niatkan lil ibadah, insya Allah. Itu. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Bisa saya simpulkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah, sunnah-sunnahnya, namun itu konsisten kita lakukan. Gitu. Yes. Baik, pertanyaan yang terakhir ini datang di meja saya. Baik. Sebelum kita akhiri, pertanyaannya adalah, ini teman-teman di kesehatan tentunya bertanya bahwa tadi dikatakan bahwa mati itu semua di tangan Allah.
Namun ada beberapa di dalam kondisi saat ini persepsi masyarakat itu kadang ada yang ngeyel gitu. Ya semua orang juga, semua mungkin asatidz, ustadz kita, yang guru kita selalu bilang semua mati di tangan kita, semua mati di tangan Allah. Semua ingin mati ketika dia sholat, berada di dalam masjid. Namun, nah pada kondisi pandemik seperti ini edukasi juga untuk masyarakat kita yang dimaksudkan tadi gitu, selalu berzikir, lalu kalau kita meninggal di syahadat kita, lalu dalam keadaan Islam, lalu apakah mesti di keramaian, apakah mesti di masjid? Nah itu yang menjadi pertanyaan di masyarakat gitu. Jadi mungkin edukasi juga kepada masyarakat, karena biar di teman-teman di garda terakhir, saya katakan ini di teman-teman di rumah sakit itu kadang sudah kelah nih gitu. Kadang banyak masyarakat itu masih ngeyel gitu karena mungkin masih melakukan konsep yang tadi gitu. Monggo, pendapatnya seperti baik. Saya kira ketika kita bicara tentang kematian, tadi konsep dasarnya memang tidak akan pernah kita mati kecuali izin Allah. Tidak pernah kita akan tidak dapatkan apapun kecuali ada izin Allah Subhanahu wa taala di sana. Tetapi dalam konsep kematian, konsep kesehatan, konsep kehidupan, itu semua Allah sudah perintahkan. Kalau kamu ingin sehat, maka lakukan ini. Artinya apa? Ada tipsnya kalau kita ingin sehat. Kalau tidak, berarti mafhum mukhalafahnya. Kalau tidak melakukan apa yang diajarkan Allah, cara-cara tips tadi itu berarti kita akan melawan takdir Tuhan, takdir Allah. Jadi memang benar kematian itu adalah di tangan Allah. Tapi usaha kita untuk sampai kematian yang diharapkan, sampai kematian yang kita inginkan bersama adalah sebuah usaha. Teman-teman misalkan di kesehatan, semua saya kira tidak ada yang ingin kemudian terjun sana untuk mati, tidak ada. Mereka ingin semua sehat, kita ingin semua sehat. Seperti yang pengantar awal tadi. Tapi kalau sana ya sudah selesai. Nah, untuk sampai ke takdir itu bagaimana? Apakah kita akan menyerahkan diri? Ya sudahlah, apa ini pemerintah larang kita di masjid dan seterusnya. Kan kematian dengan Tuhan, benar. Tapi ada usaha. Dan usaha itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya. Jangan lupa. Mati itu adalah urusan terakhir. Nah sekarang kita kan tidak berurusan dengan mati, kita berurusan dengan kehidupan. Ya, masalah mati urusan Allah memang, tapi yang urusan kita kehidupan. Bagaimana cara kita hidup yang layak, cara kita hidup yang baik, cara kita hidup yang normal, cara kita hidup sehingga semua orang mengambil manfaat dari kehidupan kita. Nah, jadi prinsipnya bahwa tidak salah berpikir kematian di tangan Tuhan, memang itu sejatinya. Tetapi kalau melanggar norma-norma yang sudah diaturkan oleh pemerintah, begini caranya supaya kita tidak menularkan kematian kepada orang lain, maka sebuah perjuangan, lakukan apa yang diarahkan. Jangan kita melawan tataran atau aturan-aturan yang sudah ditentukan. Saya kira yang paling utama adalah mari kita sama-sama menjaga kesehatan diri kita, menjaga kesehatan keluarga kita, lalu kemudian setelah semua usaha sehat kita lakukan, Allah takdirkan ke mati, alhamdulillah, itu adalah mati yang husnul khotimah, bukan mati konyol. Jadi kalau dia terjun dalam kematian, dalam kondisi yang tidak ini, itu konyol namanya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan yang terakhir ini. Semoga masyarakat kita juga teredukasi dengan yang disampaikan tadi. Jangan sampai, kesimpulannya adalah jangan sampai mati konyol atau menularkan kematian kepada orang lain, menularkan penyakit kepada orang lain. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Lain kali kita akan bisa bertemu kembali. Semoga ada waktu, sehat selalu, dan stay at home.